Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halimi, NPN 21233111030. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan media. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengembangan media. Media itu seperti apa dan bagaimana. Di sini juga ada pengertiannya. Pengertian media adalah kriteria yang sebaiknya digunakan dalam pemilihan adalah dukungan terhadap isi bahan pelajaran dan kemudahan dari cara memperolehnya. Dan juga ada teknik pengembangan media akan digunakan secara sederhana, yang mana dan memakai dengan cara yang sederhana itu dapat dikerjakan sendiri oleh guru. Media tersebut meliputi media berbasis visual yang meliputi gambar, chart dan grafik, presentasi dan slide. Media juga berbasis audio visual seperti video dan audio dan tape. Dan juga media berbasis komputer yang berbasis komputer dan video interaktif seperti itu. Juga ada media basis visual. Media basis visual adalah pesan atau informasi atau konsep yang diinginkan dan juga yang ingin disampaikan kepada siswa terhadap perkembangan dalam berbagai bentuk dan gabungan dari dua bentuk atau lebih. Dalam proses penataan itu, kita harus diperhatikan prinsip-prinsip desain, penekanan, keseimbangan, unsur-unsur visual, dan juga yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah bentuk garis, ruang, tekstur dan warna. Di sini juga ada prinsip-prinsip. Yang pertama kesederhanaan, yang kedua keterpaduan, dan yang ketiga yakni penekanan, dan keempat itu keseimbangan. Dan juga ada unsur-unsur dalam media tersebut seperti bentuk, garis, tekstur, warna. Itu juga termasuk unsur-unsur dalam media pembelajaran. Di sini juga ada media berbasis audiovisual, yang mana media audio dan audiovisual ini merupakan bentuk media pembelajaran yang terjangkau atau yang mudah terjangkau sekali kita membeli tape dan peralatan seperti tape recorder hampir tidak diperlukan, apalagi biasanya ditambah karena tape dalam dihapus setelah digunakan dan pesan baru dalam direkam kembali. Radio dan tape. Radio dan tape menggunakan media audio dalam pembelajaran dibatasi oleh imajinasi guru dan siswa. Penggunaan media audio yang sangat mendukung sistem pembelajaran tuntas, master learning, kombinasi slide dan suara. Di sini juga akan saya bahas media pembelajaran gabungan slide dan tape.
dapat digunakan pada berbagai lokasi dan untuk berbagai tujuan pembelajaran yang melibatkan gambar-gambar guna menginformasikan atau mendorong lahirnya respon emosional. Yang sini media berbasis komputer, yang mana kemajuan teknologi komputer sejak munculnya pada tahun 1090 sampai 1960 sangat lambat, namun sejak tahun 1975 di sini kan saya akan melanjutkan media berbasis komputer. Kemajuan teknologi komputer itu sejak perkira pada tahun 1950 sampai 1960-an. Pada tahun itu sangat lambat, namun sejak tahun 1975 ketika ditemukan profesor kecil yang namanya microprocessor, adalah keadaan tersebut berubah secara dinamis. Dengan demikian ukuran komputer menjadi kecil, yang karena ukurannya itu diberi nama laptop atau netbook. Yang dapat dibawa kemana-mana dalam sebuah tas jinjing atau tas kecil itu bisa, karena kemajuan teknologi itu semakin canggih, apalagi di era sekarang pada globalisasi ini. Kalau terkait masalah teknologi itu Indonesia makin hari bisa dikatakan makin maju seperti itu. Misalnya Amerika Serikat, komputer sudah digunakan di sekolah-sekolah dasar sejak pada tahun 1980, dan kini di setiap sekolah komputer sudah merupakan barang yang lumrah atau bisa dijadikan bahan yang udah biasa ketika membahas teknologi, apalagi di komputer. Karena mengaca pada Indonesia kemerdekaannya 1945, ini teknologi kebelakangannya makin maju karena banyak para pejuang-pejuang muda yang sekiranya bisa bersaing dengan negara lain untuk memajukan negara kita tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang baik dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang tiada taranya, karena saya insan manusia yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.